60 tahun yang lalu, ketika Felix Frankfurter, seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat, mendengar bahwa Nazi membantai orang-orang Yahudi di kamp-kamp konsentrasi, reaksi pertamanya adalah, "Saya tidak percaya ini benar." Masyarakat Amerika bereaksi terhadap Holocaust. Percayalah pada yang tidak bisa dipercaya. Saat itu, banyak orang Jerman tidak percaya pembantaian orang Yahudi terjadi. Weimar adalah kota terkenal di dunia yang terletak di Jerman. Kota itu kaya dengan musik Bach, novel-novel Goethe, puisi-puisi Schiller, dan arsitektur Bauhaus. Kota itu juga memiliki kamp konsentrasi Nazi yang terkenal kejam, Buchenwald. Lebih dari 50.000 sampai 60.000 kaum Yahudi terbunuh di sana dari tahun 1937 sampai 1945. Ketika tentara Amerika Serikat membebaskan kamp tersebut, mereka benar-benar terkejut akan pemandangan mengerikan yang mereka saksikan. Mayat yang belum dikremasi atau dikubur tersebar di mana-mana. Lebih dari 20.000 tahanan hampir tidak ada yang hidup. Ketika kebenaran mengerikan itu terungkap di depan umum, warga Weimar sama sekali tidak dapat mempercayainya. Dalam pandangan mereka, para perwira Nazi yang menjaga kamp konsentrasi itu lembut dan sopan. Mereka memiliki pandangan yang bagus. Mereka menghargai seni. Beberapa orang meneteskan air mata oleh musik Beethoven. Mereka tidak percaya orang-orang ini dapat melakukan kekejaman yang mengerikan seperti itu. Seorang wanita bahkan menuduh militer Amerika Serikat membuat gambar untuk menjelekkan Jerman. Beberapa lagi meminta jawaban, jika hal mengerikan seperti itu terjadi di sekitar kita, mengapa kita tidak mengetahuinya? Tentara Amerika Serikat tidak punya pilihan selain mengirim penghuni Weimar dalam kelompok-kelompok ke kamp konsentrasi Buchenwald. Biarkan mereka melihatnya sendiri, kekejaman yang tak terlukiskan. Beberapa ditugaskan menggali kuburan untuk mengubur para korban. Rakyat Jerman di Weimar benar-benar terkejut. Hari ini sejarah itu terulang. Banyak praktisi Falun Gong dibunuh. Organ mereka diambil untuk mengeruk keuntungan. Hal ini nyata dan masih terjadi di Tiongkok. Menurut laporan dari investigasi internasional, rejim komunis Tiongkok melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan pemusnahan massal dengan mengambil organ dari praktisi Falun Gong. Sejak tahun 1999, Jiang Zemin, mantan pemimpin partai komunis dalam kelompoknya yang jahat, memanipulasi seluruh negara, termasuk partai, pemerintah, militer, polisi bersenjata, sistem yudisial, dan institusi medis untuk mengambil organ dari para praktisi Falun Gong dalam skala nasional demi keuntungan besar dalam industri transplantasi organ. Partai Komunis Tiongkok juga menggunakan praktisi Falun Gong untuk melakukan eksperimen obat manusia, psikologi selama proses kematian seseorang, mengawetkan tubuh mereka menjadi spesimen manusia, dan mengadakan pameran di seluruh dunia untuk meraup keuntungan. Falun Tafa juga dikenal sebagai Falun Gong. Master Li Hongzhi, pendirinya, mulai mengajarkan aliran Buddha tertinggi ini pada bulan Mei 1992. Falun Tafa sendiri telah tersebar di lebih dari 100 negara di dunia. Chuan Falun, buku utama tentang Falun Gong, pertama kali diterbitkan pada tahun 1994. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam 41 bahasa dan merupakan salah satu buku terkenal yang paling banyak diterbitkan setelah Alkitab. Praktisi Falun Gong masih dianiaya secara brutal oleh Partai Komunis Tiongkok. Ini adalah kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Kami menyuruhkan kepada pemerintah, organisasi, dan kepada orang-orang di seluruh dunia untuk bergabung bersama untuk menentang kejahatan yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok terhadap kemanusiaan. Tidak ada waktu bagi kita untuk menunda, untuk menyelamatkan hati nurani dan kemanusiaan moral. Semoga kita, orang-orang di dunia, memilih keadilan dan hati nurani. Bergabunglah bersama untuk melenyapkan kejahatan ini.